Pernahkah kamu mendengar cerita tentang kuntilanak merah di sebuah kota tua di Thailand? Ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, tapi sebuah legenda yang masih menghantui warga lokal hingga hari ini. Konon, di dekat sebuah pasar malam yang ramai, ada sebuah lorong sempit yang berubah menjadi gerbang dunia lain begitu jam berdentang tengah malam. Saat semua pedagang pulang dan lampu-lampu padam, lorong itu menjadi wilayah kekuasaan arwah penasaran. Mereka beleng. Lorong itu adalah rumah bagi arwah seorang perempuan yang meninggal secara tragis puluhan tahun lalu. Ia dibunuh dengan kejam saat sedang mengandung. Sejak saat itu, jiwanya tidak pernah tenang. Ia kembali sebagai sosok kuntilanak berbaju merah, dengan dendam yang membara, dan kesedihan yang tak berujung. Warga sekitar selalu memperingatkan siapapun, terutama para pendatang, untuk tidak sekali-kali melintasi lorong itu sendirian di malam hari. Menurut kepercayaan setempat, kuntilanak merah ini punya cara unik untuk memilih korbannya. Ia tidak muncul begitu saja. Ia tertarik pada mereka yang hatinya dipenuhi kegelapan, entah itu amarah, kesedihan mendalam, atau niat jahat. Jika kamu berjalan melewati lorong itu dengan perasaan negatif yang kuat, kamu akan melihatnya. Awalnya hanya dari kejauhan, sesosok perempuan berbaju merah berdiri di ujung lorong, tersenyum ke arahmu. Senyuman itu bukanlah sapaan ramah. Itu adalah sebuah undangan. Undangan menuju takdir yang sama, mengerikannya dengan apa yang ia alami. Mereka yang melihat senyuman itu, konon, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Beberapa menghilang tanpa jejak, sementara yang lain ditemukan tewas dengan cara yang tidak wajar. Seolah-olah ketakutan telah merenggut nyawa mereka. Kisah ini berpusat pada seorang turis. Sebut saja namanya Alex. Ia seorang petualang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal gaib. Saat mendengar cerita kuntilanak merah dari seorang pemilik warung, ia hanya tertawa. Baginya, itu hanyalah takhayul yang dibuat untuk menakut-nakuti wisatawan. Malam itu, setelah sedikit berdebat dengan teman-temannya, Alex memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu bohong. Ia akan berjalan sendirian melewati lorong terkutuk itu. Tepat setelah tengah malam, dengan langkah penuh percaya diri, Alex memasuki lorong yang gelap dan lembab itu. Awalnya, tidak ada yang aneh, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. Tapi perlahan, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan samar-samar tercium aroma aneh yang menusuk hidung. Bau anyir, seperti darah segar. Alex mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Namun, gangguan itu tidak berhenti. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi yang lirih, seolah datang dari balik dinding-dinding tua di sekelilingnya. Suara itu terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Jantung Alex mulai berdebar kencang. Rasa percaya dirinya mulai goyah. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera keluar dari lorong itu. Tapi semakin cepat ia berjalan, semakin jelas pula suara tangisan itu. Saat itulah ia melihatnya. Di ujung lorong, di bawah cahaya remang lampu jalanan yang berkedip-kedip, berdiri sesosok perempuan. Ia mengenakan gaun panjang berwarna merah kusam. Rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya. Alex berhenti melangkah. Tubuh Niakoku, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya, dan Alex melihat senyuman itu. Senyuman lebar yang tidak wajar, penuh dengan kesedihan dan dendam. Ketakutan yang luar biasa melumpuhkan Alex. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan merah itu mulai bergerak, bukan berjalan, tapi melayang mendekat dengan sangat cepat. Di saat-saat terakhirnya, sebuah kilasan muncul di benak Alex. Bukan tentang hidupnya, melainkan tentang kehidupan perempuan itu. Ia melihat gambar-gambar mengerikan, pengkhianatan, pembunuhan brutal, dan seorang bayi yang tidak pernah sempat melihat dunia. Rahasia kuntilanak merah itu akhirnya terungkap. Bukan melalui cerita, tapi melalui pengalaman langsung yang mengerikan. Ia bukanlah monster yang haus darah tanpa alasan. Ia adalah jiwa yang tersiksa, mencari keadilan dengan caranya sendiri. Menarik mereka yang memiliki kegelapan dalam hati untuk merasakan penderitaannya. Nasib Alex menjadi satu lagi cerita peringatan yang ditambahkan ke dalam legenda lorong terkutuk itu. Jadi, jika suatu saat kamu berada di Thailand dan menemukan sebuah lorong sepi di dekat pasar malam, ingatlah cerita ini. Pikirkan baik-baik sebelum langkah masuk, dan pastikan hatimu bersih dari segala niat buruk. Karena mungkin saja, ia sedang menunggumu di sana, dengan senyuman mautnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa.